tiga tiga ruas seperti ini, 1 2 hasil tanam 10 hari yang lalu, dan kemudian ini pakai yang kasar ini, ya kan. Oke, sekarang ada beberapa tips bagaimana cara mengembangkan pohon sancang, baik itu mulai stek sampai cangkok, dan seperti apa yang bisa dicangkok dan kemudian gagal stek dan sukses stek. Jadi kita simak bareng-bareng sekarang bagaimana cara memilih dan juga memperlakukan pohon tersebut saat kita proses tanam. Saya hanya memberikan sedikit informasi kepada teman-teman, terutama pemula ya. Waktu kita tanam sancang dari stek itu biasanya kadangkala bagi pemula banyak yang gagal. Itu kenapa? Itu sudah pasti ada sebabnya. Sebabnya karena kita tidak mengetahui ciri-ciri bagaimana yang harus kita stek dan mana yang nggak bisa kita stek. Di depan sini kan sudah ada kebun sancang, kebun mini nih sedikit. Jadi saya berikan informasi sedikit ya, dikit-dikit aja, jangan terlalu banyak nanti muntah. Nah, untuk stek sancang biasanya kalau batangnya masih coklat seperti ini, dia nggak bisa hidup, lebih gampang kering. Nah, seperti ini biasanya gampang kering. Jadi yang gampang hidup itu seperti ini teman-teman. Nah, ini gampang hidup. Yang kulitnya sudah seperti ini gampang sekali hidup ya, karena yang pertama itu kulitnya dia kambiumnya sudah tebal. Kemudian untuk yang seperti ini kan masih tipis, warnanya beda. Ini masih ada kehijauan dan kemudian ada coklat seperti ini. Seperti yang tadi ini gampang mati kalau kita stek, jadi dia nggak hidup. Kalaupun hidup biasanya ini harus ada beberapa ruas. Kalau kita main satu ruas, baiknya kita pilih yang seperti ini. Kita main satu ruas atau 2 ruas, kita pilih yang seperti ini. Kalau yang seperti ini dia nggak hidup. Jadi untuk yang berbatang besar pun sama. Misal kita berbatang besar yang mau kita stek, kita pilih aja yang seperti ini gampang hidup. Dan alangkah baiknya kalau kita stek itu mulai dari kecil segini. Kalau kita pelihara 1 sampai 2 ruas alias mata tunas berlapis 2. Kalau besar ini biasanya memang kebiasaan kita itu biar cepat besar. Kalau stek batang besar kemudian hidup itu cepat, tapi justru sebaliknya. Biasanya yang kecil itu lebih bagus, karena kalau kecil selain pembengkakan, maksud saya pembengkakan akar, batang sama akar itu seimbang, pertumbuhannya akan sama, nanti hasilnya lebih bagus. Nah seperti ini nggak hidup kalau kita stek. Kalau stek itu stek batang ya, kecuali stek pucuk. Kalau stek pucuk biasanya kawan-kawan itu kan lihat daun yang sesubur ini, wah sayang ini kalau di stek ini bagus ini. Justru ini akan mati karena daun juga terlalu lebar dan ini terlalu banyak air. Yang benar itu kalau stek pucuk itu ambillah yang kecil seperti ini kawan-kawan. Nah ini prosentase hidupnya akan lebih bagus daripada yang besar. Jadi seperti itu. Nah seperti ini, kecuali yang seperti ini masih hidup kalau kita stek, asal paling enggak tiga ruas seperti ini, 1 2 dan 3 sampai ujung ini disungkup, ini masih hidup. Kecuali daerah yang suhu kelembapannya agak tinggi ya, itu lebih mudah hidup. Nah yang seperti ini hidup. Yang ini kalau yang seperti ini dia nggak akan hidup.
pasti lebih banyak keringnya. Jadi solusinya kalau cabangnya seperti ini, batangnya seperti ini, baiknya kita cangkok. Karena sayang ya kalau dibuang, ini kan besar. Kalau di stek ini nggak hidup. Jadi solusinya kita cangkok. Sebentar lagi di sana punya saya ada yang saya buat contoh agar teman-teman nggak ragu. Nah, batang seperti ini kan besar. Wah, ini sampai besar segini. Kalau dibuang sayang, kalau di stek mati. Jadi kita cangkok yang seperti ini. Kalau mau kita stek, mending pilih yang kecil atau yang berbatang putih seperti tadi. Nah, ini saya cangkok. Yang seperti ini saya cangkok. Karena prosentase untuk hidup sedikit yang seperti ini. Jadi saya cangkok aja. Kalau dibuang kan sayang. Nah, seperti ini kalau mau stek ya, ini lebih gampang. Saya kasih contohnya, saya kasih tahu contohnya seperti apa. Nah, saya beri contoh di sini ya, teman-teman. Ini adalah yang besar tadi, yang berbatang coklat. Ini berbatang coklat yang tipis, alias ujungnya. Ini yang nggak bisa kita cangkok. Maksud saya yang nggak bisa kita stek, jadi saya cangkok seperti ini. Nah, ini sudah cangkokan. Bisa kawan-kawan lihat. Mending kita manfaatkan begini ya teman-teman. Jadi kita cangkok, biar kita juga punya stok yang bagus. Kalau dicangkok memang lebih bagus. Ini hasil tanam 10 hari yang lalu. Dan kemudian ini masih kemarin. Ini masih kemarin. Ini juga masih kemarin. Dia masih layu. Dan untuk yang 10 hari yang lalu ini, tunasnya sudah bagus seperti ini. Nah, akar pastinya sudah oke ini. Untuk yang stek batang, seperti ini stek batang. Dan media pastikan pakai pasir kali ataupun pasir di sekitar kita nggak masalah. Kalau pasir Malang, usahakan yang halus, jangan seperti ini. Ini saya pakai yang kasar ya. Kalau pakai yang kasar biasanya seperti ini. Ini pakai yang kasar. Jadi seperti ini, gampang goyang dan dia gampang roboh. Untuk mulai terubus pun agak lama karena dia keganggu. Biasanya kena ayam atau apalah, ini goyang, kemudian nggak tumbuh-tumbuh. Ini yang tumbuh. Nah, ini kan yang kecil ini. Ini yang kecil daripada yang besar seperti ini. Prosentase hidupnya itu lebih bagus. Ini contohnya. Ini yang besar, ini yang kecil-kecil ya. Nah, yang kecil itu lebih cepat terubus karena dia masih muda dan kambiumnya juga tebal. Ini yang besar-besar belum ya. Jadi seperti ini teman-teman. Sedikit tips dari saya. Nah, kalau ujung biasanya seperti ini. Nah, dia akan layu. Ada sih yang hidup sebagian. Dan tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya lagi panas seperti ini, pastinya banyak yang mati. Kalau lagi musim hujan atau lembab cuacanya, itu prosentase hidupnya lebih bagus. Ada juga yang stek pucuk. Ini yang bagian stek pucuk ya. Bisa kita lihat, ini yang daunnya agak lebar. Beberapa hari yang lalu sama, penanaman sama ini. Dan ini daun yang kecil-kecil. Ini sudah segar semua. Dia nggak layu pun cuma sehari saja. Sehari layu, besoknya enggak sudah. Tapi untuk yang berdaun besar atau berdaun masih lebar seperti ini, tingkat stresnya lebih tinggi. Ini juga. Nah, ini stek yang pucuk yang subur-subur seperti tadi, itu kebanyakan dia mati. Nah, ini sudah kering. Ini juga. Nah, ini ya kan, ini yang subur-subur, yang pertumbuhannya subur, saya stek, dia mati. Alangkah baiknya kita pilih memang yang seperti ini. Ini juga awalnya memang dari stek kecil-kecil, dari ujung.
ini lebih banyak hidup. Kalau kita tancap 20 pohon, yang mati sekitaran paling enggak cuma 5, jadi kita termasuk sukses. Kalau tancap 20 pohon yang mati 15, berarti kita nggak sukses. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, kita cuma mau berbagi saja, kita sharing bagaimana cara stek sancang dan cangkok, dan bagaimana cara kita memperlakukan waktu kita proses tanam, yang baik itu medianya seperti apa, dan penyiramannya saya lupa tadi. Penyiraman usahakan jangan terlalu sering ya, yang penting media masih basah jangan disiram, paling enggak 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau media masih basah jangan disiram, kalau sudah agak kering boleh disiram. Dan usahakan taruh di tempat yang lebih sejuk. Kalau kita stek, sejuk artinya itu nggak terlalu kena sinar matahari. Di pinggiran rumah atau dekat kamar mandi bisa. Kalau ada ya kita pakai paranet. Nah seperti ini kan meredam panas, jadi lebih bagus. Saya rasa itu saja tips dari saya untuk hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam bonsai mania, tetap semangat ya.